Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Nining Justiana. Kali ini Bapak Ibu, saya mau berbagi mengenai cara asik menyusun model project. Oke Bapak Ibu, apa sih modul project itu? Modul project adalah dokumen nih yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan assessment yang dibutuhkan untuk melaksanakan project penguatan profil pelajar Pancasila. Tiga elemen utama dalam penyusunan modul ini adalah Bapak Ibu. Yang pertama adalah elemen mengalami atau experiencing. Kedua, elemen merefleksikan atau reflecting. Ketiga, elemen berdampak atau impacting. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau kita ingin melaksanakan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jadi, tentu saja harus ada persiapan terlebih dahulu. Dalam persiapan, kita harus melibatkan peserta didik, menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipengerti, dan positif, menggunakan modul P5 secara terstruktur, menggunakan gambar, grafik, dan video, dan memberikan contoh-contoh kasus yang relevan. Nah, strategi dalam penyusunan modul proyek ini harus seperti apa? Tentu saja yang pertama harus memilih topik yang menarik dan sesuai dengan minat peserta didik. Yang kedua harus menentukan tujuan proyek yang jelas dan spesifik. Ketiga, menyusun rencana proyek yang komprehensif. Keempat, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Kelima, mengembangkan assessment yang sesuai dengan tujuan proyek. Yang keenam, melaksanakan proyek sesuai dengan rencana. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil proyek. Nah, Bapak Ibu, apa sih komponen yang harus ada dalam modul proyek ini? Yang pertama tentu harus ada profil modul, yaitu ada tema dan topik atau judul modul. Judulnya cari yang yang menarik Bapak Ibu, yang easy listening dan easy to remember. Yang kedua ada fase atau sasarannya jenjang mana nih? Apakah fase E, apakah fase F atau fase F lanjutan. Yang ketiga ada durasi kegiatan. Ini ada berapa jam? Seperti itu, berapa jam yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Yang kedua, tujuannya. Pemetaan dimensinya, elemen, sub-elemen, kemudian disesuaikan dengan tujuan proyek profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada rubrik penilaian atau rubrik pencapaian yang berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Apalagi nih untuk pendidikannya mana nih ya, apakah untuk dasar atau menengah. Nah yang ketiga aktivitas. Alur aktivitas proyek profil secara umum. Terus kemudian ada penjelasan detail tahapan kegiatan dan assessment-nya. Jadi satu paket. Kemudian assessment. Instrumen pengolahan hasil assessment untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Tim fasilitator di sini memiliki kebebasan ya untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek profil untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Modul dapat diperkaya dengan menambahkan komponen pertama deskripsi singkat modulnya apa, kemudian pertanyaan pemantiknya untuk memancing diskusi atau proses inquiry peserta didik, ada alat bahan, media belajar yang perlu disiapkan, dan juga referensi pendukung. Nah, tahapan pengembangan modul yang pertama ada tahap awal ya. Bapak Ibu pilih nih apakah menggunakan modul profil yang sudah tersedia, melakukan adaptasi modul dengan kondisi sekolah kita, atau mau yang sudah tahap berkembang, yaitu menggunakan modul project profil yang sudah tersedia, melakukan modifikasi di beberapa bagian, baik topik, tujuan, aktivitas, maupun assessment-nya, sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Atau mau di tahap lanjutan nih Bapak Ibu, merancang modul project secara mandiri, melakukan penyusunan modul project ini dari tahap pemilihan tema dan tujuan hingga pengembangan aktivitas dan assessment secara mandiri. Nah, langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama mengidentifikasi dulu dan memetakan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Yang kedua menentukan perancangan modul berdasarkan tahap kesiapan satuan pendidikan. Ketiga tentukan apakah mau mengadaptasi
memodifikasi modul yang sudah tersedia, atau merancang modul secara mandiri. Nah, kalau mau mengadaptasi, kita berarti harus mengidentifikasi dulu, memodifikasi, dan menyelaraskan modul. Tapi kalau mau menyusun modul secara mandiri, berarti kita harus menyusun tujuan, merancang asesmen, dan mengembangkan aktivitas. Nah, ini Bapak Ibu, jika kita mau mengadaptasi, ini yang harus dilakukan. Pertama, identifikasi dulu. Pilih modul yang sudah tersedia sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Cari dulu, biasanya ini banyak di PMM Bapak Ibu. Cari yang sudah terkurasi. Kedua, pelajari dan diskusikan modul pilihan bersama tim fasilitator proyek. Ketiga, identifikasi kesesuaian modul proyek dengan kondisi sekolah. Kedua Bapak Ibu, modifikasi. Tentukan bagian-bagian mana dari konten modul yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah kita. Dan penyesuaian ini bisa mencakup topik, tujuan, aktivitas, dan juga asesmennya. Selanjutnya, tuliskan rencana penyesuaian yang akan dilakukan. Dan ketiga, selaraskan. Periksa kembali kesesuaian tujuan, aktivitas, dan asesmen modul. Kedua, selaraskan kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, subelemen atau tujuan proyek profil, serta kondisi dan kebutuhan sekolah atau peserta didik. Nah, ini dilakukan jika Bapak Ibu ingin mengadaptasi, Bapak Ibu ya. Namun, jika mau merancang modul secara mandiri, yang pertama, Bapak Ibu harus merancang tujuan dan asesmennya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Dan asesmen di akhirnya apa. Kemudian kedua, tentukan sub-elemen yang akan menjadi tujuan proyek profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Boleh cari 2 sampai 3 sub-elemen Bapak Ibu. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu ya. Yang ketiga, susun rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Bapak Ibu bisa lihat buku pegangan penyusunan modul proyek ya. Jika menginginkan mana sih tujuan yang sesuai. Yang keempat, rancang indikator dan strategi asesmennya. Yang kelima, mengembangkan aktivitas, mulai dari perkenalan sampai tindak lanjut. Yang keenam, kembangkan gambaran alur aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek profil pelajar Pancasila ini. Yang ketujuh, detailkan penjelasan untuk setiap tahap aktivitas, dilengkapi kegiatan asesmen yang perlu dilakukan. Kedelapan, melengkapi dan menyelaraskan modul. 9, lengkapi komponen lain yang dirasa perlu, seperti pertanyaan pemantik, lembar kerja, daftar referensi, dan sebagainya. 10, periksa kembali kesesuaian tujuan, aktivitas, dan asesmen modul. Ke-11, selaraskan berkesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, subelemen, tujuan proyek, serta kondisi dan kebutuhan sekolah atau peserta didik. Dan ingat Bapak Ibu, temanya yang ke SDGs ya. Oke, nah waktunya menyusun Bapak Ibu. Selamat mencoba. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.